Halo Sobat Mistis. Kalian pasti udah nggak asing lagi dengan legenda Satrio Piningit kan? Sosok misterius dalam mitologi Jawa yang konon bakal muncul saat dunia sedang kacau balau. Asal muasalnya dari ramalan Prabu Jayabaya yang menggambarkan Satrio Piningit sebagai kesatria tersembunyi atau Ratu Adil, pemimpin adil yang akan membawa keemasan Nusantara. Menariknya, kini muncul kabar mengejutkan. Katanya sudah ada 5 tanda Satrio Piningit mulai bangkit. Penasaran? Yuk, kita bongkar satu persatu tanda-tanda menegangkan ini. Kalian perhatiin nggak? Akhir-akhir ini alam kayak marah banget. Banjir bandang di berbagai kota, gempa bumi nggak berhenti-berhenti, sampai letusan gunung berapi satu persatu. Misalnya, Gunung Merapi terus muntahkan debu sampai selimuti langit, dan Gunung Lawu malah kebakaran hutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di luar Jawa, gempa berkali-kali mengguncang Maluku dan Papua, memangkas harta benda, korban pun menumpuk, semua dalam sekejap. Nggak cuma di dalam negeri, dunia pun kayak petak umpet dahsyatnya. Topan mengamuk di Pasifik, badai pasir global menerjang benua-benua, dan cuaca ekstrim menyerang tanpa ampun. Belum lagi pandemi yang belum reda, katanya ujian besar untuk umat manusia. Semua kejadian alam itu bikin kita mikir, apa ini cuma kebetulan atau memang pertanda besar di baliknya? Menurut ramalan Jayabaya, inilah zaman Kalabendu, periode carut-marut sebelum datangnya Ratu Adil. Fenomena alam ekstrim belakangan ini persis banget seperti setting film apokaliptik. Gimana perasaan kalian lihat langit mendung menggulung atau suara guntur bergemuruh tiada henti? Jujur, gue sampai merinding sendiri. Bagi sebagian orang, inilah kode pertama alam sedang berbicara. Saat bumi bergejolak hebat, katanya Satrio Piningit perlahan mendekat ke permukaan. Percaya nggak? Tanda kedua ini bikin kita makin bergidik. Banyak yang bilang, alam ikut menagih utang dan karma para penjahat. Ada istilah Jawa, wong utang bayar. Wong utang bayar, yang artinya apapun yang dulu diputar balik bakal dibayar tuntas. Dan eits, kenyataannya belakangan ini kita lihat banyak sekali keadilan supernatural berlangsung. Contohnya begini, kasus korupsi besar yang udah dilupakan tiba-tiba diusut lagi. Pelakunya digiring polisi. Pejabat tinggi yang biasanya sulit disentuh kok tiba-tiba kejahatannya diumumkan gamblang. Ada yang berkomentar, waduh, siapa ya yang lagi gerakin sendal dari langit buat bayar utang para koruptor? Sembari geleng-geleng kepala, kita jadi mikir keadilan semesta kayak benar-benar bekerja ekstra. Bukan cuma korupsi, kejahatan lain pun banyak yang dipanggil pulang. Pencuri barang langka ditemukan mati misterius, sedangkan orang baik tiba-tiba mendapat keberuntungan besar. Misalnya, viral kabar tentang seorang kakek baik yang bantu menyeberangkan seorang nenek. Besoknya malah mendapatkan keberuntungan tak terduga. Ada juga yang cerita tentang nenek mistis yang katanya punya ilmu sakti, tiba-tiba menangis darah beberapa kali saat mendengar kabar kemenangan keadilan. Rasanya kayak semesta sedang mengembalikan keseimbangan. Banyak yang percaya kalau fenomena pelunasan utang moral ini adalah tanda bahwa Ratu Adil itu memang ada. Bayangin deh, saat utang kejahatan dibayar satu persatu, masyarakat merasakan ada kekuatan luar biasa yang menjaga jalan kebenaran. Jadi, tanda kedua ini jelas bikin merinding, sekaligus makin menambah rasa penasaran.
Kalau tanda pertama dari alam dan tanda kedua dari keadilan, tanda ketiga ini muncul di dunia manusia. Maksudnya, munculnya orang atau fenomena yang persis kayak ramalan. Sekarang banyak orang ngobrolin sosok misterius ini di percakapan sehari-hari. Konon, ciri-ciri Satrio Piningit menurut naskah kuno, Jayabaya unik banget. Berwajah seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjatakan Trisula Sakti. Jadi, banyak yang mencoba mencari figur publik saat ini yang cocok dengan deskripsi itu. Isengnya, netizen sampai membuat meme-meme lucu. Misalnya, ada yang bercanda, jangan-jangan presiden kita Satrio Piningit versi generasi sekarang loh. Karena beliau berasal dari keluarga biasa, tapi akhirnya jadi pemimpin. Ada juga yang menyorot foto pemimpin daerah tertentu dengan wajah tegas dan selendang khas. Katanya mirip Batara Kresna. Nggak cuma politikus, seleb media sosial pun nggak luput. Waktu seorang YouTuber populer menyelamatkan anak kecil dari bahaya, para fans sampai bilang, ini beneran jiwa Satrio Piningit. Bahkan ada gosip lucu, ia sampai bermimpi melihat sepasang burung merpati datang membawa Trisula. Cuma gosip sih. Semua keributan kecil ini bikin kita mikir, jangan-jangan itu benar-benar tanda nyata. Bayangin deh, setiap kali kita buka medsos, tiba-tiba diserbu status, tweet, atau video tentang Satrio Piningit. Mulai dari teori konyol sampai diskusi serius di forum-forum khusus. Rata-rata kesimpulannya, ada harapan misterius di balik itu semua. Memang, kalau suatu saat ada figur tak terduga muncul, bukan anak raja, bukan orang kaya, tapi punya karisma luar biasa, ramalan bisa tercapai. Entah itu cuma main-main, tapi buat kita, tanda ketiga ini benar-benar memancing rasa penasaran. Lanjut ke tanda keempat, gelombang kebangkitan spiritual. Menariknya, di tengah kesibukan dunia modern, banyak orang justru berbalik ke akar tradisi. Percaya nggak, sekarang makin banyak komunitas yang mempelajari kejawen, wayang, dan ritual Jawa kuno. Di Instagram dan YouTube pun banyak video viral yang berisi orang menari tarian sakral atau mengucapkan mantra Jawa. Contohnya, beberapa bulan lalu viral foto ribuan orang yang melaksanakan selamatan besar-besaran di lereng Gunung Merbabu untuk memohon berkah. Atau cerita soal pendaki Gunung Lawu yang menyalakan api suci saat gerhana. Dengan harapan membawa pencerahan, banyak orang ikut larut dalam energi mistis itu sambil mengingat bahwa Satrio Piningit sering dikaitkan dengan api dan Trisula Wedha. Di samping itu, mimpi-mimpi aneh banyak bertebaran. Teman-teman gue sendiri kadang cerita mimpi melihat sosok bersinar membawa cahaya, atau tiba-tiba dibangunkan tengah malam oleh suara gamelan misterius. Banyak juga yang percaya ada kode alam, misalnya matahari terbit di titik yang tak biasa, air laut mendadak tenang, bahkan hewan-hewan bertingkah aneh seperti burung tiba-tiba diam, tak berkicau. Hal-hal gaib kayak gini bikin orang jadi waspada sekaligus antusias. Yang tadinya cuma seneng denger cerita wayang, sekarang ikut ritual kejawen, baca primbon, atau ngadain selamatan. Kesadaran spiritual kayak naik level. Menurut para mistikus, semua ini tandanya kekuatan batin sedang meningkat, persiapan menyambut hadirnya sang pemimpin sejati. Kita jadi ikut terhanyut dalam pusaran misteri yang indah sekaligus menegangkan. Wah, nggak ketinggalan. Tanda kelima ini pasti udah kalian rasakan. Kisah konspirasi dan ramalan viral. Iya, ini semua gara-gara era internet. Sekali swipe, beritanya udah kayak meteorit. Jatuh cepat, menyebar luas. Sekarang banyak banget channel YouTube atau akun medsos khusus misteri yang bahas
Satrio Piningit. Ada yang bikin video dramatis, ada yang ulas nubuat Jayabaya dengan serius. Contohnya, sempat muncul tagar trending di Twitter. Satrio Piningit bangkit, lengkap dengan meme-meme iseng. Di TikTok juga viral video, singkat orang berkumis yang disebut Sang Kesatria Tersembunyi. Ditambah musik mistis bikin merinding. Arahnya ada rumor gila soal kapal kargo penuh keris kuno jatuh dari langit. Padahal cuma lelucon belaka, tapi karena viral, banyak orang jadi ikutan penasaran. Fenomena ini kayak lingkaran kabut di media. Berita resmi dan gosip mitos bercampur jadi satu. Kadang kita lihat saran netizen seperti, coba cek rumah kosong tengah malam, siapa tahu ada cahaya. Netizen makin kreatif, bikin teori konyol sampai serius. Inilah tanda kelima. Dunia maya heboh penuh misteri, seolah-olah siap menerima info rahasia. Dengan teknologi, ribuan orang jadi saksi mata tak langsung. Segala teori bermunculan, mulai dari yang polos sampai ekstrim. Ada yang bilang Satrio Piningit dikendalikan Illuminati, atau dia sudah muncul sebagai seleb rahasia. Ya ampun, intinya kehebohan begini menunjukkan banyak mata sedang memerhatikan. Kalau internet aja ramai begini, tandanya kisahnya semakin hidup di benak masyarakat. Bulu kuduk merinding, tapi mata tetap enggan berkedip dari misteri yang kita saksikan. Nah, itu dia 5 tanda mengejutkan yang katanya mulai muncul menandakan kebangkitan Satrio Piningit. Menakutkan sekaligus bikin penasaran ya. Sekali lagi, semua ini kita ulas sebagai cerita mitos dan kepercayaan, tapi siapa sangka misteri bisa membuat perasaan kita campur aduk. Gue sendiri jadi berpikir, apakah mungkin benar sosok adil dan sakti itu bakal muncul? Kalau iya, jangan-jangan Indonesia bakal masuk era keemasan seperti zaman kerajaan. Pikirkan deh, zaman Ratu Adil konon membawa kemakmuran dan kedamaian. Menunggu kisah ini terjawab pasti bikin deg-degan sobat. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman sendiri, misalnya mimpi aneh atau kejadian misteri, tulis di kolom komentar. Ya, penasaran banget nih pengen dengar cerita kalian. Oh ya, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman yang juga penasaran. Subscribe channel kita agar gak ketinggalan video-video seru seputar tokoh mitologi, konspirasi, dan dunia spiritual kejawen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siapkan tisu kalau nanti deg-degan nonton. Hehehe.